Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah serta sobat ceger yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Ada satu malam itu sama dengan malam-malam yang lainnya. Tetapi Allah abadikan malam itu, Allah muliakan malam itu. Kenapa? Karena Al-Quran turun pada malam tersebut. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Setiap kata yang diiringi dengan kata Al-Qadar itu menandakan akan tingginya dan mulianya kata tersebut. Rajulul Qadar berarti lelaki yang sangat perkasa, lelaki yang sangat mulia. Begitu juga Lailatul Qadar. Malam tersebut menjadi mulia ketika malam itu turun di dalamnya Al-Quran. Kemudian ada satu bulan itu sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Akan tetapi Allah muliakan bulan tersebut di atas daripada bulan-bulan yang lainnya tersebut. Kenapa? Karena Al-Quran turun pada bulan tersebut. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Pada bulan tersebut, pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Kenapa Allah muliakan bulan Ramadan? Karena Al-Quran turun pada bulan tersebut. Kemudian ada mata. Yang mata itu adalah sama dengan mata-mata yang lainnya. Tetapi Allah haramkan mata tersebut atas api neraka. Kenapa? Karena mata itu bergadang, terjaga karena membaca ayat-ayat Al-Quran. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, jamaah rahimakumullah dimanapun kalian berada, bahwasanya semua yang beriringan, semua yang berdampingan dengan Al-Quran, Allah angkat derajatnya, Allah muliakan. Siapa yang diantara kita tidak ingin mulia di hadapan Allah? Tentu kita semua berharap kemuliaan di hadapan Allah. Tentu kita semua berharap ketinggian derajat di hadapan Allah. Maka bagaimana caranya? Bersamai Al-Quran. Dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Basahkan lisan kita dengan Al-Quran. Senantiasa hiasi rumah kita, keluarga kita dengan kalamullah, yaitu Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, sekarang kita berada di bulan Ramadan yang para ulama sepakat bahwasanya bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i di bulan Ramadan mampu menghatamkan Al-Quran 60 kali dalam satu bulan. Para ulama yang sebelumnya di hari-hari biasa disibukkan dengan kitab-kitab, dengan menulis karya-karya, begitu masuk bulan Ramadan, ditutup semua kitabnya, dibuka Al-Quran, dibaca dan ditadaburi Al-Quran. Maka jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan ini, mari sama-sama kita buka kembali mushaf kita yang mungkin sudah mulai berdebu, mushaf kita yang lama belum pernah kita buka. Kita buka kembali, kita baca, kita tadaburi. Sebab membaca Al-Quran adalah satu-satunya amalan yang Allah tuliskan, yang Allah dan Rasulnya catatkan. Kalau satu amalan kita kerjakan, diganjarnya amalan tersebut. Kita sholat, yang diganjar adalah sholatnya. Kita puasa, yang diganjar adalah puasanya. Kita sedekah, yang diganjar adalah sedekahnya. Tetapi satu-satunya amalan ketika kita membaca atau melakukan amalan tersebut, ketika kita membaca Al-Quran, yang diganjar bukan membaca Al-Qurannya, tetapi apa? Setiap huruf yang kita baca. Man qara'a harfan minal Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, satu huruf, Allah ganjar satu
huruf tersebut dengan 10 kebaikan. Maka bayangkan bagaimana kalau seandainya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim saja, jumlahnya ada 19 huruf, maka kita sudah membaca 100, kita sudah mendapatkan 190 kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengganjar baca Quran kita, tetapi per huruf Allah berikan ganjaran 10 pahala bagi mereka yang membaca Al-Quran. Bagaimana ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Allah lipat gandakan pahala kita. Yang tadi 10 itu kalau kita membacanya di luar daripada bulan Ramadan. Kalau kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, wallahu a'lam seberapa besar ganjaran yang Allah berikan atas segala apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita lantunkan daripada ayat-ayat Al-Quran. Maka jamaah rahimakumullah, sobat ceger yang dimuliakan oleh Allah dan dimanapun kalian berada, senantiasa kita basahi lisan kita dengan Al-Quran. Kemudian ada pertanyaan, saya belum lancar, saya masih terbata-bata membaca Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, nggak perlu hirau, tidak perlu risau. Kenapa? Orang yang mahir ketika membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah. Kita pandai, kita bisa membaca Al-Quran, akan dibersamai oleh malaikat. Akan tetapi ketika kita terbata-bata, walladzi yatata'ta fi, ketika terbata-bata kita membaca Al-Quran, nggak usah risau. Ada 2 pahala buat mereka. Yang pertama, pahala belajar membaca Al-Quran. Yang kedua adalah pahala membaca Al-Quran. Jadi Allah ganjar 2 pahala buat mereka yang masih terbata-bata membaca Al-Quran. Oh, kalau begitu saya terbata-bata saja. Tidak seperti itu. Akan tetapi ketika seseorang mahir dan pandai membaca Al-Quran, akan dibersamai oleh malaikat, yaitu ma'as-safaratil kiramil bararah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan kita di dalam beribadah. Allah senantiasa berikan kita hidayah taufik, yaitu al-qudrah ala ta'ah, kemampuan untuk melakukan ketaatan, terutama untuk senantiasa membersamai diri kita selalu dekat dengan Al-Quran, selalu bersama dengan Al-Quran, sehingga kita menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Al-Quran. Iqra wartaqi. Baca Quran dan naiklah. Sahabat ceger rahimakumullah, dimanapun kalian berada, itu adalah betapa mulianya Al-Quran, terutama ketika kita membaca dan tilawah Al-Quran di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan dan sahabat semua dimudahkan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa membaca kalamullah, senantiasa kita mengadu kepada Allah dengan ayat-ayat Al-Quran. Apapun masalahnya, apapun permasalahan dalam hidup kita, apapun keluhan dan cobaan dalam kehidupan kita, jawabannya ada di dalam Al-Quran. Barakallahu li wa lakum. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.